pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Mengucap syukur kita boleh bersama-sama untuk berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan membacakan untuk kota gereja, untuk penata layanan minggu depan, untuk ibadah raya tanggal 12 September. Khotbah akan dilayani oleh Pendeta Muda Wilutomo, worship leader oleh Saudari Adelia, pemain musik oleh Saudari Maria, Bapak Ponirin, Saudara Joshua dan Saudara Lukas. Untuk operator LCD Saudari Nova dan penghitung persembahan Ibu Lina. Untuk ibadah doa 8 September, renungan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Wilutomo, worship leader akan dilayani oleh Ibu Warsina, pemain musik oleh Saudara Joshua dan Saudara Gilbert, LCD oleh Saudara Gerald. Untuk sekolah minggu dan juga PKMB sementara diliburkan atau ditiadakan untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Pengumuman berikutnya, untuk persembahan tidak diedarkan. Persembahan akan diberikan pada saat datang dan langsung dimasukkan ke dalam kotak miniatur gereja yang berada di ujung tangga. Yang kedua, mulai Minggu tanggal 12 September 2021, ibadah gereja akan dimulai pukul 8. Terima kasih. Dan yang terakhir, diberitahukan kepada jemaat dalam mengikuti kegiatan gereja, harap selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ken Krisan Setiawan Zaruku, Fidelis Nevan Chandra Zaruku, Naura Siladasia, Bapak Emperius Metrova, Ibu Salia dan Ibu Warsina. Untuk hadiah ulang tahun diambil dari Mazmur pasal 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mari kita bersatu sejenak, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap apa yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Satu hal Tuhan yang kami rindu, untuk kami boleh bersama-sama bersatu hati memuliakan nama-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kita mau angkat berjanji bersama-sama satu hal yang Ku rindu. Ku
kesehatan, pekerjaan, makanan, minuman yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk saat ini kami anak-anakmu boleh berkumpul bersama-sama menikmati hari Sabat-Mu untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini, untuk tim penata layanan, untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi supaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Kau berkati juga untuk teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang ada kegiatan lain. Engkau ingatkan Tuhan untuk minggu depan boleh bersama-sama dengan kami. Ampuni Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang untuk Bapak Ibu saudara bagi berdiri, kita mau pujikan hatiku percaya. Kita akan membuka kitab kita di dalam Kejadian
pasal 18 ayat 9 sampai 15. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu Saudara boleh membacakan ayat yang bernomor genap. Kejadian pasal 18 ayat 9 sampai 15. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada ibu kemah yang di belakangnya." Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akankah melihara aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Adakah sesuatu apapun yang mustahil? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangka, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Firman Tuhan akan diperjelas oleh hamba-Nya dengan khotbah yang berjudul "Ia menuntut Aku Percaya dan Setia". Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Wilutomo, kita mengangkat pujian "Rasakan Kasih-Mu Tuhan". Rasakan
kekuatan, ada gairah baru yang Tuhan percayakan untuk kami boleh memuji-muji dan menyembah Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami sadar, kami masih membawa belenggu dan cacat celah yang menghambat berkat Tuhan, yang menghambat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun. Kami siap Tuhan pada saat ini. Siapkan kami, hati pikiran kami dan ketenangan kami. Untuk beberapa waktu ke depan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus tolong dan berkati, jagai hamba-Mu di dalam hati pikiran tutur kata, untuk tidak berkata-kata secara pribadi. Hamba-Mu mohon kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tim kita silakan duduk. Sangat terpaksa tim harus berada di bawah ya, sebagian. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan ya. Baik, dan saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan terus ada sukacita. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah secara pribadi ketika menyatakan kuasa dan kehendaknya kepada Abraham. Sebelum semuanya itu terjadi, Allah memberikan lawatan kepada Abraham ya. Allah memberikan lawatan kepada Abraham. Secara detailnya saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh Pendeta Taneo, tetapi ketika saya membaca di dalam pasal yang ke-17, begitu luar biasa perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham untuk dilakukan sebagai suatu titik balik bagaimana Abraham mendapatkan rencana-rencana dan rancangan Allah dalam kehidupannya. Terlebih lagi di dalam kesempatan berikutnya Abraham boleh mendapatkan berkat dan sukacita yang besar. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-15 ya, Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, Allah kembali menampakkan diri kepada Abraham. Allah menampakkan diri lagi kepada Abraham. Penampakan kali ini tidak hanya perjumpaan Allah dengan Abraham, namun Allah ingin paket komplit dalam kehidupan keluarga Abraham. Allah ingin menampakkan diri kepada Abraham dan juga Allah ingin menampakkan diri kepada Sarah. Allah ingin berbicara secara pribadi kepada Abraham dan Allah juga ingin berbicara secara pribadi kepada Sarah. Nah, mungkin beda kasusnya ketika pada waktu itu Abraham belum memiliki hubungan dengan Sarah ya, atau Sarah belum memiliki hubungan dengan Abraham. Ketika mereka belum punya hubungan, bisa saja Allah berbicara secara pribadi kepada Abraham tanpa melibatkan Sarah karena belum ada hubungan, atau hanya berbicara kepada Sarah secara pribadi tanpa melibatkan Abraham karena Abraham bukan suaminya. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kesekian kalinya Allah menyatakan firman-Nya, Allah menyatakan janjinya kepada Abraham secara komplit, yaitu Abraham dan juga dengan Sarah istrinya, ya, dengan Sarah istrinya. Nah, apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini? Apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang janji Allah kepada keluarga Abraham yang menjadi esensi atau nilai penting adalah sangat relatif, ya, adalah sangat relatif. Beberapa kali kita melihat pembelajaran tentang Abraham, mungkin sebagian orang, maaf kata, berbicara tentang bagaimana Abraham mendapatkan keturunan, tentang janji Allah, atau mungkin sebagian orang menyoroti tentang janji Allah, bagaimana Abraham akan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Atau mungkin
sebagian orang akan menyoroti bagaimana Abraham diberikan suatu kuasa atau wewenang akan menduduki tanah Kanaan. Ya, sangat relatif dari mana pribadi-pribadi menyoroti tentang janji Allah kepada keluarga Abraham. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berjanji, ketika Allah berfirman kepada Abraham, sangat luar biasa. Janjinya, firman-Nya kepada Abraham tidak sepotong-sepotong. Janjinya, firman Allah yang dinyatakan kepada Abraham dinyatakan secara utuh, secara komplit. Apa yang dijanjikan Allah pada waktu itu yang begitu luar biasa, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan satu wilayah, berkaitan dengan bagaimana Abraham akan menduduki tanah Kanaan, bagaimana Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang, diberikan secara utuh kepada Abraham, bukan sepotong-sepotong. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Abraham mendapatkan paket komplit dari Allah untuk menggenapi janji dan rencananya, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara dan saya juga akan menerima janji Allah seperti Abraham menerima janji Allah. Amin. Amin. Janjinya bukan separuh-separuh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Janjinya bukan sebagian, tetapi janjinya utuh, berkaitan dengan kehidupan secara pribadi Abraham, berkaitan dengan bagaimana Abraham menjadi pemimpin dalam satu wilayah, berkaitan bagaimana kinerja Abraham diberkati dalam kehidupannya, ya, diberkati dalam kehidupannya. Nah, lalu apa yang dapat kita renungkan ketika pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bersama-sama sudah sekian lama janji itu diberikan kepada Abraham. Janji itu sudah diberikan kepada Abraham. Namun janji itu belum kunjung datang ditepati oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Abraham tetap percaya dan setia? Ya, apakah Abraham tetap percaya dan setia? Kalau kita melihat dalam Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan firman Tuhan yang dimulai dari Kejadian pasal 12 dan kita sekarang ada di dalam Kejadian pasal 18, kita akan bisa melihat ada faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa janji Allah tidak digenapi. Ya, ada faktor-faktor yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita secara pribadi, untuk kita evaluasi, untuk kita renungkan, dan ketika itu mungkin menjadi satu kesadaran dalam kehidupan pribadi kita bahwa kita belum melakukan hal itu, kita akan berbalik. Ya, ada faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa janji Allah tidak digenapi. Tentunya kita sepakat, ya, saya dan Bapak Ibu Saudara ingin menerima janji Allah, ingin mendapatkan janji Allah, ingin mendapatkan berkat-berkat dari Allah. Ya, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Satu perenungan secara pribadi dalam kehidupan kita, mungkin ketika kita boleh mengadu kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Tuhan, aku selama ini sudah mengikuti apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupanku. Aku sudah berada di dalam rel yang sudah Engkau tetapkan. Dan kita mau menerima janji Tuhan. Bapak, Tuhan, mana yang Engkau tambahkan dalam kehidupanku? Apa yang akan Engkau tambahkan dalam kehidupanku? Nah, ini yang mungkin menjadi satu pengharapan dalam kehidupan kita, yang mungkin kita ingin klaim dengan Tuhan. Tuhan, ini loh yang sedang kami butuhkan. Ada beberapa latar belakang yang bisa kita renungkan secara manusiawi, bagaimana berat secara manusiawi, cukup berat untuk menjalani bagaimana menggenapi janji Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara kronologis waktu di dalam Kejadian pasal 12, ya, Kejadian 12, kita mengingat-ingat saja, pada usia berapa Abraham itu diminta keluar dari Ur Kasdim
tanah kelahirannya. Masih ingat? Pada usia berapa? Pada usia 75 tahun. Pada usia 75 tahun. Kalau dihitung mundur lagi, kapan Abraham menikah dengan Sarah? Tentunya di usia yang lebih muda dari 75 tahun. Ya, 75 tahun. Dan kemarin pada usia yang ke-99 tahun, baru pada usia 99 tahun, Allah memerintahkan apa? Keratlah kulit katamu. Baru disunat pada usia 99 tahun. Dan pada usia yang ke-99 tahun di dalam Kejadian pasal 18, Allah kembali berfirman, setahun yang akan datang, aku akan kembali kepadamu, dan engkau serta Sarah istrimu akan memiliki seorang anak laki-laki. Ada satu janji yang Tuhan berikan secara spesifik yang diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada Abraham dan Sarah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara kronologis waktu, Abraham terus mendengarkan janji firman Tuhan selama 25 tahun, nggak kunjung datang digenapi, Bapak Ibu Saudara. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang mudah untuk dilewati, bukan waktu yang cepat untuk bisa terrealisasi bagaimana janji Tuhan digenapi. Secara manusiawi, hal itu menjadi ujian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus tetap dituntut untuk percaya dan setia dalam waktu masa 25 tahun. Secara kronologis waktu. Yang kedua, mempercayai janji Allah sebagai kebenaran. Ya, mempercayai janji Allah sebagai kebenaran. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman secara pribadi bagaimana di PHP-in ya gitu ya. Tahu ya di PHP-in ya, diberi harapan palsu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi lebih dari 3 bahkan 4 kali Allah menampakkan diri kepada Abraham dengan janji yang sama. Lebih dari 3 sampai 4 kali Allah menampakkan diri kepada Abraham dengan janji yang sama. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak, dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Namun sampai kali ini, sampai 3-4 kali Allah menampakkan diri kepada Abraham, janji itu belum digenapi. Lalu apa yang harus dilakukan Abraham? Abraham tetap dituntut untuk percaya dan setia. Sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun janji itu belum digenapi, sebagai orang-orang yang berpengharapan, Abraham, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap dituntut untuk percaya dan setia. Yang ketiga, kalau kita melihat perjalanan Abraham, setiap janji Allah dinyatakan ada perintah dan ketetapan yang harus diikuti dengan ketaatan. Nah, ketika Abraham sudah mendapatkan janji, bukan berhenti kepada satu janji yang memberi keyakinan kepada Abraham, tidak. Tetapi diikuti dengan perintah yang harus dijalani. Diikuti dengan perintah yang harus diikuti dengan percaya dan setia. Beberapa waktu yang lalu, 2 Rabu yang lalu kalau tidak salah, Bu Arsinah menyampaikan bagaimana ketika janji itu sudah digenapi oleh Allah, bagaimana Abraham sudah mendapatkan anak Ishak. Perintahnya apa? Bawalah anakmu Ishak ke gunung yang akan kutunjukkan dan persembahkanlah sebagai korban bakaran. Apa kesimpulannya? Ketika Allah memberikan perintah yang dinyatakan kepada Abraham, Abraham sebagai orang percaya dan mungkin dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan kita, dituntut untuk tetap percaya dan setia. Meskipun itu merupakan satu hal yang berat. Nah,
Dari ketiga hal latar belakang ini yang mungkin bagi sebagian orang bisa menjadi alasan untuk undur, ya, tidak menutup kemungkinan waktu yang cukup lama, janji yang tidak terus digenapi, atau mungkin yang ketiga tadi, bagaimana beratnya perintah yang harus dijalani, mungkin bagi sebagian orang menjadi satu pegangan atau ketetapan bahwa itulah alasanku untuk mundur. Mengapa engkau tidak beriman? Mengapa engkau tidak lagi percaya? Janjinya terlalu berat, janjinya nggak pernah diikuti, perintahnya terlalu berat, aku menunggu waktu sudah lama, lebih baik aku tak mundur saja. Dan itu mungkin juga menjadi satu alasan yang kuat bagi Abraham untuk mengadu kepada Allah. Allah, Tuhan, aku cukup di sini saja, karena perintahmu terlalu berat, waktumu terlalu lama, aku menunggu sudah bosan. Menjadi alasan bagi Abraham untuk memiliki kesempatan untuk undur dan tidak percaya lagi. Namun, apakah hal itu dilakukan oleh Abraham, Bapak Ibu Saudara? Ternyata tidak. Menunggu waktu yang begitu lama, meskipun seolah-olah janji Allah tidak lagi digenapi, Abraham tetap percaya. Perintahnya yang begitu berat, Abraham tetap setia dalam imannya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan juga Abraham tetap percaya dan setia sampai akhir hidupnya. Apapun yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan Abraham dijalani. Nah, janji yang dinyatakan Allah, yang datangnya dari Allah, pasti akan digenapi. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara menerima janji Allah secara pribadi, bukan kata saya, bukan kata hamba Tuhan yang lain, atau bukan kata dari siapapun, tetapi ketika Bapak Ibu Saudara membuka kebenaran firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan di situ Bapak Ibu Saudara mendapatkan janji Allah secara pribadi, janjinya pasti akan digenapi. Janjinya pasti akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sesuai dengan waktu dan ukuran Tuhan. Karena Tuhan memberikan satu janji yang indah dan tepat pada waktunya. Bukan menurut waktu saya, bukan menurut waktu yang kita inginkan, tetapi indah dan tepat menurut waktunya Tuhan. Janjinya pasti digenapi. Namun ada hal-hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pelajari bersama-sama. Mengapa janji itu tidak kunjung datang atau gagal dalam kehidupan kita? Nah, dari pengalaman Abraham kita bisa melihat mengapa janji Allah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai penerima janji tidak lagi setia. Ya. Mengapa janji Allah itu tidak lagi terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita sebagai seorang penerima janji Allah, kita tidak lagi menunjukkan kesetiaan, sehingga janji Tuhan itu menjadi gagal. Apakah Allah ingkar janji? Tidak. Allah akan selalu menepati janjinya, asalkan Bapak Ibu Saudara tetap setia dan percaya. Yang kedua, mengapa kita selalu gagal menerima janji Allah? Karena kita sebagai penerima janji Allah memiliki iman yang pudar, iman yang luntur, iman yang tidak lagi memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, iman yang tidak lagi mendudukkan bagaimana Yesus Kristus sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Ya. Kita mencari solusi-solusi lain, tumpuan iman yang lain untuk mendapatkan janji tersebut. Sehingga kalau kita sudah melakukan hal demikian, jangan harap janji Allah itu digenapi. Karena firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Yang ketiga, mengapa janji Allah itu tidak terjadi? Kita sebagai penerima janji tidak lagi percaya akan janji dan firman Tuhan. Kita tidak lagi menghargai apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi memiliki satu kepekaan tentang kata-kata firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Allah berjanji secara khusus dalam kehidupan kita, dan itu yang seharusnya termeteraikan di dalam hati kita,
kita menganggap sambil lalu saja. Inilah, ketiga hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa janji Allah tidak kunjung datang atau tidak terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Allah menuntut dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk tetap percaya dan setia. Untuk tetap percaya dan setia. Nah, dalam satu perjalanannya Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah ingin menyatakan janjinya, ketika Allah ingin menyatakan rancangannya, ketika Allah ingin menggenapi janjinya dalam kehidupan Abraham dan keluarga Abraham, secara khususnya kepada Sarah, di sini dikatakan apa? Sarah tertawa karena tidak percaya. Ya, Sarah tertawa karena tidak percaya. Ketika Allah sudah mengatakan, sesungguhnya aku akan datang tahun depan, bahwa Sarah istrimu akan mengandung dan memiliki anak seorang laki-laki. Apakah ini menjadi titik tumpu? Saya tidak tahu. Apakah yang menjadi titik tumpu bahwa Abraham ingin menjadi berkat? Saya tidak tahu. Tetapi secara pasti paket janji Allah itu komplit. Semua yang dijanjikan Allah dalam kehidupan Abraham akan digenapi. Nah, tanpa kita sadari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita sebagai orang Kristen pada saat ini, tanpa kita sadari kita membuat kesalahan yang fatal dalam meresponi firman Tuhan atau janji Tuhan. Situasi yang tidak mendukung atau kondisi yang tidak sesuai membuat kita ragu-ragu. Situasi dan kondisi yang tidak mendukung untuk melangkah membuat kita ragu-ragu dalam mengambil satu keputusan. Padahal janjinya tetap, janji Allah tetap dinyatakan, tetapi justru kita ragu-ragu dan ragu-ragu untuk melangkah. Atau mungkin kesalahan fatal yang terjadi dalam kehidupan kita ketika meresponi janji dan kebenaran firman Tuhan, kita cenderung marah. Tidak jarang kita sebagai orang-orang Kristen, kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ketika janji Allah dinyatakan untuk pemulihan, dinyatakan untuk pembaruan, justru kita marah. Tidak jarang Bapak, Ibu, Saudara. Bukan hanya Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan saya, iya, kehidupan anak-anak Tuhan di luar sana, iya, cenderung marah. Ini adalah kesalahan yang fatal. Atau mungkin kecewa dengan janji Allah. Atau mungkin kita merasa acuh terhadap janji Allah. Atau mungkin kita melakukan seperti Sarah, mentertawakan kebenaran firman Tuhan, bahwa firman itu bukan untuk saya, bahwa janji itu bukan untuk saya, tetapi untuk yang di luar sana. Kita tertawa dan mentertawakan firman Tuhan. Hal inilah yang dilakukan Sarah, yang merupakan kesalahan yang fatal dalam meresponi firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-10 sampai 12 Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Kejadian 18 ayat yang ke-10 sampai 12 mengatakan demikian. Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimaknya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12 secara tegas mengatakan apa yang dilakukan Sarah. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan biraikah aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua. Nah, terkadang seringkali seperti yang saya katakan tadi, mungkin jadi bukan hanya tertawa atau mentertawakan firman Tuhan, jadi marahlah kehidupan Sarah mendengar firman Tuhan itu, sedangkan aku sudah layu dan tuanku sudah tua. Mungkin bukan hanya tertawa atau marah, jadi ragu-ragulah Sarah, jadi kecewalah Sarah. Inilah kesalahan-kesalahan yang fatal
yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, termasuk saya. Ketika meresponi firman Tuhan, mentertawakan apa yang menjadi firman Tuhan. Meskipun tertawanya Sarah tidak terlihat dan terjadi di dalam hatinya, ya, Sarah tidak tertawa terbahak pada saat itu, tetapi tertawa dalam hatinya. Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi dalam isi hati Sarah. Respon hati Sarah tanpa kita sadari apa yang dilakukan Sarah sering kita lakukan. Mentertawakan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, dalam ketidakpercayaan Sarah, Allah meneguhkan hatinya. Dalam ketidakpercayaan Sarah, Allah meneguhkan apa yang menjadi janjinya dalam kehidupan Sarah, supaya Sarah yakin. Demikian juga supaya Bapak Ibu Saudara tetap percaya bahwa janjinya tidak akan luput. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 14? Firman Tuhan mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adakah sesuatu apapun yang mustahil yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika Allah sudah berjanji dan akan menggenapinya? Percayalah, jangan pernah mentertawakan firman Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam setia dan percaya, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Abraham dituntut untuk percaya dan setia. Saya dan Bapak Ibu Saudara dituntut untuk tetap percaya dan setia. Bukan kata saya, bukan kata firman Tuhan yang berbicara pada minggu pagi hari ini, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita bersama-sama, menuntut kita untuk tetap percaya dan setia. Ada perbedaan kejumpaan Allah dengan Abraham kali ini dengan perkara-perkara yang sebelumnya. Yang pertama, kita bisa melihat Allah tidak hanya berfirman kepada Abraham, namun juga dengan Sarah sebagai satu kesatuan yang utuh, keluarga Kristen yang utuh, yang akan menggenapi rencana Allah. Allah tidak berbicara kepada salah satu pihak, tetapi Allah berbicara secara utuh, baik kepada suami dan istri untuk menggenapi rencananya. Kita bisa melihat tidak hanya kepada contoh kehidupan Abraham dan Sarah. Ketika Yusuf dan Maria harus melahirkan Yesus sebagai juru selamat, Allah tidak hanya berbicara kepada Maria sebagai pribadi yang mengandung, tetapi Allah juga berbicara kepada Yusuf dan menguatkan Yusuf untuk menggenapi rancangan Allah. Demikian pula kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Allah yang dibangun di dalam iman Kristen akan menerima janji Allah ketika kita boleh sepakat, ketika kita boleh berjalan bersama-sama menggenapi rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Abraham dan Sarah. Yang kedua, jika sebelumnya Allah hanya memberi janji dan perintah yang tidak tahu kapan waktunya akan terjadi, ya, yang waktunya tidak tahu kapan itu akan digenapi, kali ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini melalui firman Tuhan ini, Kejadian pasal 18, tanamkan di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima janji Allah, untuk bisa berbicara kepada Allah secara pribadi. Karena Tuhan mengatakan pada hari ini secara konkret dan detail bagaimana Tuhan menyatakan rencananya, baik secara kronologis waktu dan apa yang akan terjadi. Tuhan berbicara secara jelas. Kejadian 18 ayat yang ke-10 mengatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai
seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkannya pada pintu kemah yang di belakang. Jangan tambahi untuk hati Bapak Ibu Saudara tertawa, katakan amin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya tahun depan, sesungguhnya akan terjadi setahun yang akan datang. Lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Rencana-rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Asalkan apa? Aku tetap percaya dan setia. Hal semuanya ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap percaya dan setia. Dari kebenaran firman ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat kita renungkan adalah Allah di dalam Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Allah adalah setia dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mengerti apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan memberikan setiap jawaban tepat seperti pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara gumulkan saat ini, Tuhan memberikan jawaban. Jangan ragu-ragu ketika Tuhan sudah menjawab. Jangan ragu-ragu ketika sudah diberikan satu rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan meminta untuk Bapak Ibu Saudara percaya dan setia. Yang kedua, 1 tahun kemudian, apa yang selama ini menjadi pergumulan Abraham dan Sarah, setelah mendapatkan lawatan Tuhan dan Abraham mengikuti perintah Tuhan, Abraham menerima penggenapan janji Allah. Abraham akan menerima penggenapan janji Allah, yaitu setahun yang akan datang. Doakan Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Yang mencari sekolah, yang mencari pekerjaan, yang ada pergumulan tantangan kehidupan secara pribadi, bagaimana kita akan mengambil satu keputusan, di mana kita akan diperhadapkan satu keberuntungan yang ingin kita dapatkan setahun yang akan datang. Tahun-tahun ini, waktu-waktu ini, Tuhan mau kuatkan hati kita. Tuhan mau proses kehidupan kita untuk percaya dan setia dan mengalami pemulihan. Kita nggak tahu Bapak Saudara apa yang akan Tuhan berikan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi tahun-tahun pemulihan, waktu-waktu pemulihan akan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Abraham untuk kesekian kalinya diminta untuk percaya dan setia terhadap janji Allah dalam 1 tahun kemudian. Mungkin bagi sebagian orang 1 tahun ke depan adalah waktu yang singkat. Mungkin bagi sebagian orang 1 tahun yang ke depan 365 hari kok terlalu lama. Artinya apa? Ini adalah waktu yang Tuhan izinkan untuk memproses hati dan pikiran kita untuk tetap percaya dan setia. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tidak perlu membutuhkan waktu 1 tahun untuk seseorang itu berubah tidak percaya dan tidak setia. Tidak perlu membutuhkan waktu 1 bulan untuk seseorang itu menyatakan aku tidak lagi percaya. Tidak perlu membutuhkan waktu 1 minggu untuk kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 menit yang akan datang, kita bisa mengambil keputusan untuk tidak percaya dan setia. Tetapi Tuhan menghendaki 1 tahun ke depan untuk memproses iman kita, untuk memproses keyakinan kita, di mana kita untuk tetap semakin percaya dan setia, supaya lawatan Tuhan terjadi. Rancangannya yang selama ini Bapak Ibu Saudara doakan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pergumulan yang selama ini Bapak Ibu Saudara doakan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan proses. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua dalam 1 tahun ke depan tetap didapati pribadi-pribadi yang percaya dan tetap setia. Dan kiranya dalam 1 tahun ke depan, seperti yang dialami oleh Sarah, dari kekosongan hati, dari kekosongan iman, diubah menjadi kepenuhan hati, kepenuhan iman, dan kita boleh menengadahkan tangan. Terima kasih Tuhan, rencana terjadi dalam kehidupan kami,
dari tahun ini, selama setahun ini, kami boleh menerima penggenapan janji. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara bisa bersaksi satu dengan yang lain. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan Bu, dalam 1 tahun ini saya mendapatkan lawatan Tuhan. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan Bu, dalam 1 tahun ini usahaku dipulihkan, usahaku diberkati. Puji Tuhan Pak, dalam 1 tahun ini anak-anakku dilawat oleh Tuhan, anak-anakku boleh berhasil di dalam Tuhan. Kita akan menjadi kesaksi. Doakan Bapak Ibu Saudara, doakan. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang akan Tuhan izinkan? Apa yang akan Tuhan percayakan dalam 1 tahun ini? Ketika Tuhan berfirman, 1 tahun ke depan, aku akan mendapati engkau dengan tertawa yang pertama awalnya adalah ragu-ragu. Dan 1 tahun ke depan akan kudapati ada tertawa yang sukacita, tertawa yang penuh kebahagiaan, karena Kristus memberikan lawatan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bukan semata-mata karya Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin mengikat satu ikatan janji, ingin mengikat satu kesepakatan, yaitu apa? Tetaplah percaya dan setia. Bukan hanya untuk tetap percaya dan setia. Pada kali ini Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menuntut saya, menuntut Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, tantangan apapun yang sekarang ini kita alami, menuntut kita percaya dan setia. Pemulihan, berkat, anugerah, keselamatan, kesulitan, tantangan, kepedihan, tangis hati, tangis secara jasmani kita. Mari kita doakan untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Dalam waktu setahun ini kami rindu mendapatkan lawatan Tuhan. Kami rindu mendapatkan jamahan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa kita secara pribadi, kita naikkan pujian waktu Tuhan. Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila Engkau izinkan, Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
beban dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa yang pada saat ini mungkin menjadi jerit, menjadi tangis, menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Berdoalah, Tuhan, kami dalam setahun ke depan ingin mendapatkan lawatan-Mu, kami mendapatkan urapan-Mu, kami mendapatkan jamahan dari kasih dan kuasa. Doakan secara pribadi, doakan secara pribadi. Mengenai pasangan hidup, doakan, Tuhan, dalam setahun ke depan kami ingin lebih mengenal pasangan hidup kami. Apakah pasangan hidup yang Tuhan percayakan adalah pasangan hidup yang benar-benar setia, benar-benar mengasihi? Doakan, doakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doakan apa yang menjadi pergumulan rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Tuhan, dalam 1 tahun ke depan, jikalau kami punya tanggungan, jikalau kami punya satu beban yang harus kami selesaikan, kami mau mendapatkan campur tangan-Mu, kami boleh dirawat. Doakan, jikalau mungkin pada saat ini secara pribadi, dan doakan secara khususnya saya mau memohon Bapak Ibu Saudara mendoakan Ibu Salia yang sedang bengkak matanya. Doakan supaya beliau juga boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Dan jikalau di antara Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, sedang sakit, Tuhan jamah di dalam setiap bagian yang sakit dari kami. Kami rindu dalam setahun ini mendapatkan lawatan Tuhan. Dan jikalau secara pribadi, yang mengetahui hanya Bapak Ibu Saudara secara pribadi, seperti halnya Sarah, ada kekosongan di dalam kehidupannya. Katakan, Tuhan, aku mau dibuat isi, Tuhan. Tuhan, aku mohon apa yang menjadi kekosongan kami, kekosongan diri saya, Tuhan isikan. Isikan Tuhan, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rancangan-Mu. Tuhan, isikan Tuhan, isikan. Berdoalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jikalau mungkin saat ini ada dosa, ada pelanggaran yang terus kita simpan, yang terus kalau ada seseorang membicarakan itu membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa, mari kita berdoa, Tuhan, dalam setahun ke depan kami rindu dipulihkan hati kami. Kami lepas dari jerat dosa, kami lepas dari belenggu dosa yang ada. Doakan, doakan Bapak Ibu Saudara. Doakan perekonomian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Doakan perekonomian Bapak Ibu Saudara dalam menanggung masa depan anak-anak. Doakan, berkati Tuhan, berkati. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah berseru, yang sudah berdoa dalam pergumulannya secara pribadi. Berkati gerejamu, berkati. Berkati Tuhan. Mari kita katakan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan pasti
Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bersembah sujud, mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami, ada cacat celah, kelemahan, dan biarlah kiranya waktu-waktu ke depan kami tetap percaya, kami tetap setia seperti janji kebenaran firman. Dan izinkan kami Tuhan, kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukur Indonesia hari demi hari boleh mendapatkan pemulihan. Biarlah waktu-waktu ke depan, baik dalam sektor kesehatan, sektor perekonomian, sektor industri, ketahanan pangan, sosial masyarakat, politik, terus terjaga oleh karena kasih dan setia. Apa yang sudah direncanakan, dirancangkan oleh pemerintah, yang terbaik Tuhan berkati untuk kebaikan umat bagi masyarakat Indonesia. Tuhan berkati. Berkati pemimpin-pemimpin kami, untuk mereka boleh merasakan kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, kiranya Engkau berikan kekuatan, terus berikan kesehatan untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani kesehatan. Jikalau saat ini mungkin di antara kami Tuhan belum ada yang divaksin atau masih kurang vaksinnya, biarlah kiranya kami boleh mendapatkan distribusi vaksin sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kekebalan imun, kekuatan imun, dan kami boleh dengan sukacita beraktivitas karena Tuhan bersama kami, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Pasar Kemis, kiranya terus ada dalam lawatan Tuhan, jamahan dan berkat Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan, Tuhan berkati. Engkau menunjukkan tahun-tahun kemurnian bagi kami. Engkau menyaring kami. Teguhkan kami Tuhan, teguhkan kami untuk mengikuti panggilan-Mu dan rencana-Mu. Biarlah gereja-Mu tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat, menjadi kesaksian, membangun setiap anak-anak Tuhan yang siap dibangun dan bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan berkati. Berkati panitia gereja, pelayan-pelayan Tuhan, dan segenap jemaat-Mu untuk boleh merasakan kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan waktu yang Tuhan izinkan untuk kami boleh beribadah pada minggu pagi hari ini. Mohon ampun jikalau di dalam kehidupan kami ada pelanggaran, ada perkara-perkara yang tidak layak, kiranya Engkau ampuni. Mulai minggu depan Tuhan, kami akan bersekutu di jam 8 pagi. Tuhan tolong, Tuhan proteksi kami, Tuhan ingatkan kami, dan Tuhan terus pakai kami menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengenangkan tangan, memohon berkat. Berkati Bapa kehidupan kami secara pribadi dengan kehidupan dan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Kami terus membuka pintu rumah kami dan mengundang Engkau menjadi kepala atas rumah kami, sehingga damai sejahtera sukacita terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa, berkati segala sesuatu yang dijumpai oleh hati, tangan, dan pikiran kami, Engkau jadikan berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Anak-anak kami seperti firman, seperti janji, ketika kami tetap percaya dan setia, tidak akan meminta-minta roti, tetapi akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat, rahmat, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera daripada Engkau terus menyertai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.